Oke, selamat malam semuanya. Ini kita agak terlambat dari schedule yang harusnya jam 7 karena ada kendala teknis, jadi baru kita mulai sekarang. Oke, hari ini adalah perdananya live IG Finalize Studio, dan hari ini kita akan ngomongin tentang perjalanan karir seseorang untuk bisa sampai ke titik sekarang ini. Nah, kebetulan hari ini kita mau ngobrol sama sutradara muda kita yang mungkin udah nggak muda kayaknya. Oke, kita mulai aja langsung. Mas Jai Sukmo, boleh di request? Nah, ini dia. Halo Mas Jai. Oh gitu. Tapi Apa suara gue kabar jelas Mas nggak? Jai? Suara jelas, jelas, jelas. Jelas, Jelas. jelas. Kalau gini Alhamdulillah jelas nggak? baik. Ini jelas, jelas, ini jelas. Oke, siap, siap. Kalau gitu. Oke lah kalau begitu. Lagi di mana ini? Udah mulai sibuk kayaknya ya. Iya, kebetulan ada meeting lagi dampingin dengan Pak Produser di daerah Palembang. Oke, siap lah ya. Udah mulai Jadi beraktivitas lah ya. harusnya jam 7, cuman terjebak macet dan di dalam mobil itu gelap. Nggak ada lampu. Sakit, sakit, sakit. Iya, jadi oke. Ini Mas Jai Sukmo ini sutradara yang sudah menghasilkan beberapa karya film ya Mas ya. Ya, Eh baru 4 yang itu 3. Tiga ya. Apa aja kalau boleh tahu Yang Mas? Yang Ada pertama tak? catatan air kuliah, terus Yes. coklat can, sama yang terakhir itu Lapibon. Nah, Mungkin oke. dalam waktu dekat akan launching film ini Santa Claus dari Jakarta. Wah, itu dia. Itu belum tahu ya, tapi tanggalnya berapa ya? Sebenarnya tahun kemarin 2019 sudah harus tayang di akhir tahun. Oh, oke. Waktu itu post pro-nya emang belum jadi, belum selesai. Kita Ah, masih di proses CGI-nya agak terhambat, jadi mundur ke 2020. oke, Nah, siap. ini ya belum ada kapan nih karena masih PSBB begini, jadi belum ada update yang terbaru Hmm, ini. iya, iya, iya. Oke, jadi sekarang ini kita mau sedikit ngobrol Mas tentang Nah, siap. flashbacknya Mas Jai Sukmo nih. Ya. Sampai sekarang bisa jadi sutradara film tuh gimana awalnya ceritanya? Gitu. Awalnya gini, dulu tuh aku berawal dari film pendek sebenarnya. Jadi di Oke. kampus di kampus itu aku bikin UKM. Jadi UKM itu unit kegiatan mahasiswa Kampusnya, sinematografi sorry Mas, kalau boleh tahu di mana? di Stikom Prosia di Salemba, Oh, Salemba ya. komunikasi. Ya. Oke, terus Aku boleh boleh lanjut. komunikasi bukan IKJ ya. Terus terus. Oke lah. Bukan anak kampus, bukan anak kampus. Oh, bukan anak kampus. Siap. Terus terus gimana? Lanjutnya. Ya, berawal dari bikin unit kegiatan mahasiswa, kita bikin film pendek dan sempat ikut ini festival. Dulu itu ada ini namanya Confident, komunitas film independen. Oke, itu Nah, di komunitas kampus ya. enggak, Confident itu punyanya ini. Dulu itu ada Mas Alex Tihar, ada banyak. Oke. Ya Itu ya biasanya ya. di tim, ininya di tim. Nah, itu dan di kampus Ah, kita bikin lah film pendek, kita ikutin festival. Berawal dari situ sih awalnya, terus hmm, kan seneng. Nah, akhirnya ada info di mana ya biar bisa ikut di film gitu. Kebetulan ya. ada namanya dapur film. Dapur film itu ternyata Oke. membuka anak magang di situ. Nah, Ya. nggak cerita Da- kan Dapur ngobrol di film situ. itu punya Mas.
punya Hanung Mas Anung Bramantyo. Bramantyo. Ya, Oke, dan Mas Hanung waktu itu bikin bikin kelas lah ya di sana ya. ya di kelas. Buka Cuman buka aku kelas. nggak masuk di kelasnya. Waktu itu kan ada kelas penyutradaraan di dapur film. Cuman itu pas jadwal kelas itu dibuka, aku tuh bentrok sama skripsi. Jadi Oke. cuman setelah skripsi aku dipanggil lagi, diajak magang jadi Astrada. Tahu itu tahun Di 2009. di dapur film. Tidak berfilm, itu film Oke. ini waktu itu sama Fajar Nugros. Oke, sama Mas Judulnya, Fajar Nugros ya. Ya, judulnya ya. Queen Bee. Itu tahun 2008 2009. Masuk ke 2010 aku udah jadi Astrada schedule di Ya. film Get Married 2. Get Married 2. Oh, ya ya ya. Artisan itu pertama aku lepas dari magang. Film pertama aku masih magang tuh Astrada magang. Itu aku dipercaya jadi schedule sih gitu di Get Married 2. Oh. Nah, setelah itu bergabung sama dapur itu sampai 2012 kalau nggak salah, pokoknya 4 tahun saya di dapur. Ada beberapa film lah. Yang terakhir itu Pengejar Angin Dapunta itu yang syuting di Palembang. Ya, Nah, ya, ya. itu. Oh, Pengejar Habis Angin itu, gua ikut syutingnya tuh yang di Jakarta. penegaknya. Yang di Iya, Sipol, Bogor. yang di yang di Bogor, yang di rumah-rumah itu juga ikut gua tuh. Oh Ya, iya, ya, iya, terus. iya. Ya, setelah itu aku ini maksudnya mencoba keluar dari Mm-mm. dapur film sih. Aku beberapa ikut ngasradain Mas Montitiwa pernah Oh, oke, ngepon sama Mas Monty. Rizal Mantovani juga pernah, Hmm. sama Di waktu itu almarhum Iqbal Rais itu pernah juga. oh, oke. Ya, ya, ya. Berarti Sampai sama Pak Monty itu berarti setelah dari dapur ya? Maksudnya setelah dari untuk dapur ya. di Waktu itu Get Moviesta Married berarti. juga, cuman waktu itu sama Pak Monty Get Married juga, cuman Get Married 4 kalau nggak salah. Oh, oke. Karena Get Married kan sampai 5 kan, yang kan Fajar Iya, Nugros iya. kan. Iya. Terus dari situ baru Dari sini. Itu ini waktu itu langsung ada ke yang film, atau memang pernah apa iklan atau video klip dulu atau gimana? ya sebelum aku produksi sendiri yang catatan air kedua itu aku ke iklan dulu. Terus sempat ke MTV juga, Oke. di beberapa Oh, MTV FTV. yang waktu itu di Star Vision Oh. tuh. Di FTV Nah, itu Mas mengastradai atau sudah memang ya udah di jadi FTV sutradara Point. gitu. Oh enggak, masih ko. Oh, masih Kodir. Oh, oke oke. Di Star Vision Terus waktu itu jadi. Vision, cuman pas pernah ngadain FTV juga di Max Picture waktu itu untuk Trans 7. Max Picture Oke. pernah, sama Verona juga pernah. Yang pokoknya yang itulah FTV yang syuting cuma beberapa hari itu. Iya. Ngerasain juga. 2 hari kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Nah, Gila ya. akhirnya Tuh. sama teman-teman bikinlah PH waktu itu, memberanikan diri tahun 2015 tuh. Bikin Oke. PH sama teman kuliah Johansyah. Nah, bikin PH namanya Dari Hati Film, dan ya udah kita cari investor, kita bikin film pertama catatan dari kuliah itu dari novel. Oke. Itulah Setelah film itu pertamanya itu ya, maksudnya yang benar-benar produksi dan menyutradarai sendiri itu di bener-bener megang, catatan akhir kuliah ya. ya itu yang bener-bener megang sendiri itu. Dan lanjutannya begini yang tahun 2016 itu The Chocolate Chance, tahun 2017 kemarin yang Love Reborn. Cuman tayang di 2018 kalau tahu. Si Love Reborn ya. Ya, 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 ya. Ya, betul. Iya. nah yang The Chocolate Chance itu DOP-nya muncul tuh, Mas Raymond. Nah, itu bergabung Wah. ya. Halo Apa kabar? Mas Rewan. Iya. Oke. Jadi memang awalnya ketertarikan sama film tuh memang karena dari udah dari zaman kuliah ya, maksudnya Iya.
Udah jalan kuliah Itu tuh senang bikin film udah, ya, sama teman-teman aja yang kita iuran, budget cuman berapa, 1,5 juta, 2 juta ya, yang pakai kamera sendiri gitu. ya, ya. Perjuangan di awal itu emang luar biasa ya Mas ya. Maksudnya dengan keterbatasan dan segala macem gitu kan. Ya, Kalau sampai kalau sebenarnya kalau sampai memang film kita suka udah, ya itu kan seleksi alam kan, kita kerja di yes, dunia film. setuju. Jadi banyak yang magang di dapur film, Iya. banyak, mungkin ada peluangnya seleksi alam, kembali siapa yang kuat di dunia gini ya dia yang bertahan sebenarnya. Bener sih, memang di film tuh gitu ya. Nggak suka di film juga sih, maksudnya di pekerjaan yang lain Di dunia apapun juga. ya. Iya. Balik lagi, kalau emang kita nggak suka sama apa yang kita lakuin, nggak akan tahan lama lah ya. Harus ada passion di situ sih pertama. Yes, betul. Apa yang lu rasain emang Mas, kalau lu bikin film nih, terus apa yang lu rasain gitu dari maka lu bisa bertahan gitu sampai sekarang? Yang lu rasain tuh apa sih sebenarnya gitu? Kan capek banget bikin film. Iya, emang kalau mengibaratkan bikin film itu kayak orang mau ini ML. Wah, Kita main Mobile Legend maksudnya. Mobile Legend apa Mobile Legend nih? Jadi kita ada persiapannya, ada foreplay-nya, Oh iya. gitu kan. Perumpamaannya bikin kemana-mana nih. Iya. Kita gala premier, itu saatnya kita melihat penonton bisa ketawa ngeliat film kita, ngeliat penonton sedih lihat adegan film kita, itu sama aja kita orgasme. Iya. Tuh luar biasa ya kenikmatannya. Filosofis ya, nggak tahu filosofis ngawur itu, tapi sedih. Iya. Kita melihat penonton kita ikut masuk ke cerita yang kita bikin, ikut merasakan, itu ya orgasme lah saya itu. Kesenang puncak kenikmatannya itu di situ. Wah, itu ada prosesnya tadi ya, proses. Mas Indra. Saya Mas juga Indra bergabung. Halo, Mas. Halo, Bang Indra. Bang Indra itu syuting di Love Reborn. Saya ketemu Bang Indra. Yoi. Love Reborn kita ya. ya terus gimana, Mas? Ini kalau di dalam sinyalnya agak ini ya, harus di luar ya. Iya, makanya di luar agak rame. Tapi jelas kok, masih jelas kok, nggak ini kok. Nah, ini di luar lagi. Kalau di luar tadi di dalam. Oh iya. Lebih bagus di luar. Agak rame sih, jadi nggak apa-apa ya. Soalnya nggak apa-apa. Sebenarnya ini masih meeting, cuman aku izin dulu, tadi produser masih di atas, masih meeting. Nggak apa-apa nih ya, kita ganggu dulu sebentar ya. Mungkin mereka lagi nonton kali ya? Ya, nggak lagi ini. Lagi hitung-hitungan profit kayaknya. Waduh, siap nih. Kalau udah hitung-hitungan profit udah deh. Ya kita nggak usah ini. Iya. Jadi pertama kali bikin PH nih dengan dari hati ya berarti ya, maksudnya. Terus sama teman kuliah sebenarnya sama, dari Johansa itu produsernya dari Hati Film. Ya. Yes. Berjuang bareng di kampus, di film pendek itu kita berjuang bareng sih. Oh, nah, oke. Terpisah lama, dia jadi penulis skenario di FTV waktu itu di Trans 7 sama PH-nya Irwansyah sama Raffi Ahmad tuh dia. Johansa nulis skenario di situ. Aku magang di mana-mana, ke dapur film, ikut ngetradain saudara ini itu, ketemu lagi di 2015 itu. Jadi semacam reuni. Gimana ceritanya? Maksudnya sempat ketemu sama Mas Jo, memang merencanakan mau ketemu sama dia atau memang nggak sengaja ketemu sama si Mas Jo itu, atau gimana itu?
Enggak, karena berteman sama Jo itu kan dari kuliah, dari kita ya susah bareng ini bareng itu ya Eh, emang ke depan itu kita emang karena sering ngumpul aja sih, jadi yuk ya itu karena itu teman perjuangan di film pendek ya karena satu visi aja, jadi aku ya. pengen skenario di film, aku juga pengen ya pengen naik lagi ya itu, jadi ketemu di Bima PH dari hati itu. Dan Hmm. kebetulan waktu itu ada yang ngeluarin almarhum Dedi itu novel Catatan Air Kuliah kan. Oh iya ya, almarhum. Almarhum Ya, ya, dari almarhum itu Dedi. Itu sama sama almarhum juga berarti ininya. ya sama almarhum juga. Ya Jadi ya. produsernya Hmm. Iya, oke. ya Jadi lumayan lumayan panjang sih. Maksudnya dari 2009 aku magang sampai aku dari sendiri itu di 2015. Butuh waktu 2015 6 tahun. di catatan akhir kuliah ya. Nah, dan itu sebenarnya nekat juga sih karena beli sendiri, produksi sendiri, dari investor Ya. sendiri, nayangin sendiri, bahkan pernah ngantar DCP sendiri, ngantar DCP ke mana? CGV Wah, itu gila. sendiri. Ya, ya. Memang harus gitu ya. Usaha tuh tidak mengkhianati hasil memang. Iya, Gitu. Iya. Jadi itu catatan akhir kuliah sendiri itu idenya dari mana sebenarnya, Mas? itu novel sebenarnya, itu kan dari novel. Kalau itu lihat Mm-mm. novelnya anak IPB Bogor. Mm-mm. Itu prosesnya memang memang mencari cerita atau gimana awalnya terus akhirnya ketemu si Cak ini gitu. Itu emang kita emang niatan sama produser itu kan, yuk kita bikin film cari cerita apa yang oke nih dari novel, kita hunting ke Gramedia tuh. Nah di Gramedia nemunya buku catatan dari kuliah itu, akhirnya kita nemu bukunya, kita baca, menarik, komedi. Kita Oh, kontak lah oke. penulisnya, namanya Sam Maulana, kita kontak, itu punyanya Mizan, Gagas Media, Oh, anak-anak Mizan ya, ya. nah mereka welcome, ya udah akhirnya kita kerjasama, kita beli reknya, beli film Iya. itu, awal dari itu. Iya. Jadi selama 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 sebelum itu prosesnya adalah Mas J itu memang memang sudah suka ya, maksudnya suka sama bikin film pendek, terus akhirnya bergabung dengan apa dapur film gitu ya. Industri. Nah, ya di Nah, dapur film itu gimana Mas? Maksudnya apakah gimana ya? Maksudnya memang yang dikerjain itu memang apakah ya udah melihat dari sosoknya seorang Mas Hanung untuk belajar atau memang ada kelas-kelas yang dikasih sama Mas Hanung itu gitu. eh, sebenarnya karena aku nggak ikut kelas penyutradaraan, jadi aku langsung terjun magang. Jadi ya Hmm. berproses aja gitu. Emang mungkin Oke. 80% mungkin aku belajar dari gimana dia ya, karena namanya pernah ngeseradain dia, jadi ya secara Hmm. nggak langsung ya dapat ilmunya dari dia gitu. Oh. Karena aku dari yang nggak ngerti apa itu, dari basicnya film pendek mungkin ke masuk industri mungkin juga lumayan kaget juga ya gitu. Hmm. Nah itu ya aku Ya. belajar lah gimana persiapan, gimana ini proses Ya. produksinya sampai post pronya. Aku suka suka nimbrung, itu ya bagian dari Ya. pembelajaran sih, saya pengen belajar langsung gitu. Belajarnya Karena ketika bukan memang dari lulusan kampus film kan, jadi ya, iya ya. ya dapat ilmunya secara langsung. Jadi memang memang belajarnya sudah langsung ketika proses syuting itu segala macam ya pelajarannya udah dari situ aja ya langsung ya. Ya, karena kan kalau Hmm. film indie, film pendek kan ya lumayan agak berbeda jauh ya. Hmm. Hmm. Lumayan berbeda jauh lah, karena film panjang itu kan kita krunya banyak, dari manajemen produksinya juga rapi, Yes. profesional, tertata. Kalau film indie kan suka-suka kita kan, Hmm. kita punya duit syuting, ayo enggak
Nah, gitu. Gitu. Ya, cukup Itu gimana? cukup awalnya sih cukup kaget dan ini, wah dunia film ini keras banget ternyata ya. Nah, iya ya. Itu boleh diceritain dong. Ya Awal-awal gimana karena tuh passion kan begitu memang masuk di situ ya dunia bener. industri? Ya. Oke. Iya. Jadi gimana tadi kita lanjutin? Setelah masuk ke dunia industri itu gimana, Mas? Maksudnya yang dirasain tuh Setelah, gimana perjuangannya bisa bertahan setelah gitu? masuk ke dunia industri yang cukup mengagetkan sih buat pribadi saya ya, ternyata dunia film itu Nah, ya lumayan keras, persaingannya mm, lumayan berat, cuman karena kembali lagi ke passion saya, aku coba mm, apa ya menyikapinya dengan ya senang senang hati aja sih, dengan senang hati, mm. dengan cita-cita, karena emang emang kalau nggak syuting kayak kemarin nih PSBB 3 bulan aja kayak udah mulai gatel gitu. Sekarang tuh udah kalau nggak syuting tuh emang badan pada sakit-sakit ya. Iya, jadi udah mulai kangen syuting, cuman nggak tahu ini mau nyampe kapan ini. Ini baru mulai meeting-meeting ini. Iya, iyalah, udah harus kita mulai sekarang. Tinggal nunggu bioskopnya aja nih dibuka kapan, ya kan? Ya, ya. Mm. Jadi setelah cak itu juga habis itu apa? Coklat Change ya Mas ya? The Coklat Chance ya. The Yang Coklat kedua, Change itu juga dari ini, dari Coklat novel Chance juga dari atau novel dari juga. Dari novel novel juga, juga? itu ada novel juga. Kebetulan yang nulis produsernya sendiri, Johan Cah. Karena dia Oh, emang oke. kan penulis. Dia penulis emang Mm-mm. dari zaman kuliah itu dia senang banget nulis kan. Jadi Mm-mm. film-filmnya dari hati itu sebagian besar ditulis sama dia gitu. Cuman yang ketiga yang Oh, Lapri itu akhirnya kita hire penulis Bagus Bramante karena pengen sesuatu yang beda aja sih. mhm. Nah, The Chocolate Change ya kan. Chocolate Change tuh eh, film yang cukup galau ya. Tuh gimana tuh setelah dari film komedi terus menggarap film galau-galau tuh gimana? Riset dulu apa gimana Uh, tuh? sebenarnya apa ya? Aku itu secara ini sih lebih seneng drama, maksudnya drama keluarga, drama romantis Hmm. itu lebih seneng gitu. Cuman banyak teman-temanku sendiri yang ngomong, wah kamu kok cocoknya di komedi malah ya gitu. Katanya sih gitu. Padahal aku sendiri orangnya drama, hidupnya tuh drama. Tapi memang Saya kelihatannya dengan komedi sekali. sesuatu yang romantis, yang dekat dengan cerita keluarga, Ya. dekat dengan keseharian gitu, seneng gitu. Itu sih Tapi ketika ditawarin coklat kan, ya kenapa enggak dicoba gitu kan. ya, Memang aku seneng dengan yang romantis, yang cerita-cerita yang ada di sekitar lah, yang remaja gitu kan. Sebelumnya kan memang hmm, komedi kan. ya. Cuman begitu dengar dari teman-teman gitu, kamu cocok di komedi katanya. Karena mungkin Gue juga nggak ngerti. tampilan tampilan luarnya tuh komedi banget nih Mas Jain. Oh, tampil luarnya bukannya ini tragedi ya. Ngenes. Luar biasa. Kok jadi ngenes ya kan? Aduh, tapi luar biasa sih Mas. Maksudnya memang perjuangan di film itu ya gue juga ya merasakan lah gitu. Maksudnya memang kita di film tuh memang seleksi alam tuh bener-bener Iya, itu sangat sangat karena inilah sangat bener gitu. Maksudnya memang ya nggak tahan pasti akan mental gitu kan. aku sih ini ya film itu bagian dari karya seni ya. Jadi Hmm. kalau passionnya nggak di seni, kita nggak punya jiwa seni itu agak susah. Yes. Misalnya dunia film, dunia broad ya yang berhubungan dengan visual, seni visual itu hanya sebatas kita cari hidup di situ. Itu mungkin agak susah untuk Hmm. berkembang, untuk menghasilkan karya yang sesuatu itu agak susah gitu. Yes. Tapi kalau emang Betul kita betul. menyikapinya, kalau film itu ya karya seni gitu.
saya di film ingin berkarya gitu. Itu Iya. akan beda tuh. Terasa sekali Mm, akan beda dengan hasil karyanya sih. mm, mm. Iya, iya. Nah, terus ketika jadi ketika jadi sutradara gitu ya, benar-benar menyutradarai sebuah film itu tuh gimana? Kan film itu kan bekerja sama, sebuah tim gitu kan. Uh, Cara menghandle kru dan segala macam itu gimana? Apakah memang cari kru yang sudah kenal atau memang yang karyanya bagus atau gimana itu kalau dari nah, Mas Jai sendiri? dari film pertama sampai film ketiga itu kru gua tuh beda-beda. Oke. Dari artnya beda, DOP-nya Mm-mm. beda, Mm-mm. soundnya beda. Jadi aku lagi sebenarnya bukan 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 maksudnya bukan dalam artian yang pertama kurang, yang ini enggak sih. Saya lagi Mm-mm. sebenarnya lagi karena kedepannya kan punya planning ya, punya setiap orang Mm-mm. punya planning. Saya pengen membentuk tim yang solid sih, solid dan Oke. asik untuk kerjasama juga gitu. Makanya Ya, pengen ya. nyoba dengan ini, pengen nyoba dengan itu gitu sih. Ya. Karena memang kan sutradara kan memang harus harus bekerja dengan all tim gitu ya, nggak bisa dengan salah satu ada yang slack atau apa gitu kan, itu kan bisa bikin suasana produksi akan berantakan juga kan gitu ya. Ya, ya itu wajar sih itu. Hmm. Setiap produksi pasti ada masalah, Gesekan lah tapi ya. ya gimana kita nyikapinya lah. Karena kan di Ya, situ juga tim, karena kan kita kerja kolektif kan, kita nggak bisa yes, memutuskan betul. sendiri gitu. Betul, 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 Gimana pun betul. harus ada kompromi dengan tim lain, harus ada diskusi. Jadi makanya proses persiapan di film itu kan sangat penting tuh. Ya, Aku betul. lebih kadang kan aku lebih matang di persiapan, kita diskusi, kita gontok-gontokan, kita berdebat di persiapan. Tapi ketika Hmm. produksi ya kita ya udah tinggal aplikasi aja gitu, Ya, tinggal jalanin aja tinggal gitu. harus dinikmatin lah ya syuting itu. Iya, iya. Harus Makanya dibawa enjoy. nikmatin kita persiapan itu harus dinikmati bener-bener tuh. Iya, Foreplay iya. kan, foreplaynya itu harus Foreplay ya, lama. foreplaynya ya. Foreplaynya harus lama. Foreplaynya Kalau harus belum lama benar-benar. foreplaynya belum kasarannya ya, kalau kita diibaratkan dengan membuat film itu adalah kita mau ML. Nah, Mhm. Oke. kalau foreplaynya bentar, nggak enak, hasilnya Iya, juga iya, nggak benar. enak. Ya, gitu doang gitu. Belum sampai titik puncaknya udah puas. Iya, Hmm. dan orgasmenya juga nggak yang gimana gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang Gitu sih. memang memang harus menikmati ya, maksudnya prosesnya segala macem. Bukan berarti jorok ya, ini cuman analogi aja sih. Ya, 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 ya. Ya kan sekarang makanya orang-orang lihat udah wah enak ya jadi sutradara gitu kan. Tapi kan mereka nggak tahu gimana prosesnya di belakang itu semua, di mana perjuangannya segala macem gitu kan. Nah, waktu magang, misalkan magang lah ya di dapur film itu, Ya, maksudnya itu dibayar nggak? Maksudnya sebagai sebagai astrada magang waktu dibayar nggak? kalau Maksudnya magang di dimanapun jadi lah ya, maksudnya kalau kita magang di film tuh gimana? Sebagai astrada ya nih. magang di PH manapun sih sebenarnya kalau dibayar secara finansial sih enggak. Cuma Hmm, memang transport, mungkin makan ya, karena itu udah bagian dari hmm, produksi kan. Cuma yang yes, terpenting adalah kalau magang itu gimana kita bisa mendapatkan ilmunya, itu yang terpenting. ya, Tujuan yang terbesar betul. adalah kalau magang itu kan gimana kita bisa mendapat ilmunya ketika kita proses magang kan. Hmm, hmm, Aku emang dari awal ya tujuanku magang ya aku pengen belajar film dari hmm, sutradara senior gitu. iya. Jadi nggak mikirin dibayar enggak, itu nggak mikirin. Cuman kebetulan di dapur film itu pas magang karena ada dibayar. Oke, jadi memang di dapur ya sudah lumayan lah ya, maksudnya di dapur film itu kan memang sudah Mas Hanung kan sudah Hah? mengerti juga soal kru lah ya pasti. Iya, iya. Hmm. Tapi pernah Pokoknya nggak ya Mas, maksudnya ngerasa ngerasa misalkan gila nih udah capek banget nih gua kayaknya nggak sanggup nih gitu.
Pernah ngerasa kayak gitu nggak di? Bukan karena Iya, iya. nggak suka ya gitu, maksudnya emang capek gitu, kerjanya karena capek banget gitu. Oh iya, iya. ML itu capek, capek, menguras tenaga, menguras keringat, tapi ketika orgasme akan ketagihan. Itulah film. Jadi Film itu jadi kan capek. Udah capek persiapan, udah banget. produksi, udah debat, udah Betul. ini, post pro. Tapi ketika gala premier, pasti ketagihan pengen bikin film lagi. Ya, itu ketika Tapi ketika untuk di titik nyerah, aduh capek ya begini, enggak. ya Karena kembali waktu lagi, karena waktu ngasradain ada pun yang juga gitu ya. dihasilkan di situ. Waktu Ya, ngasradain juga kayak gitu ya. Semua terbayarkan ketika sama. Waktu film itu udah selesai gitu ya. Film itu bisa tayang di yang bioskop. ngerjain film itu selesai, rap, masuk post pro dan tayang. Walaupun kita sebagai astrada, film itu menjadi milik kan itu karya kita juga kan. Yes, Film itu betul, kan bukan betul. karya masih sendiri sutradara gitu, produser Iya. bukan kan, itu karya bersama kan. Cuman secara nama emang yang tertulis sutradara, itu kan itu kerja kolektif. Jadi ya Hmm. sama, tetap harga seninya sama. Luar biasa. Iya, iya Mas Chris. Nah, sekarang berarti sudah mulai ini ya, sudah mulai beraktivitas lagi nih ya. Selama PSBB ngapain aja kemarin? Nah, PSBB itu aku dikirimin novel sebenarnya sama salah satu produser PH, novel Hmm. religi. Jadi ya bisa aku baca novel aja sih, selain memang nggak bisa ngapa-ngapain juga di rumah ya. Ya mungkin ada beberapa yang ngajak live juga begini. Waktu itu Hmm. ada dari tim orang casting, pernah juga sekali. Ya. Ya udah 2 bulan lebih ini nih. Nggak, ini baru mulai lagi, kita mulai ke kantor lagi, aktivitas lagi, walaupun tetap harus hati-hati ya, maksudnya tetap ikutin protokol Yes. kesehatan lah. Betul, betul, betul. Dan nggak tahu ini maksudnya bisa produksi kapan tuh belum tahu juga gitu. Ini baru kita meeting ngumpul di kantor aja sih. Sambil memulai persiapan-persiapan mungkin ya. Iya ya, ya mungkin ya Persiapan reuni untuk juga produksinya. Sudah mulai kah atau masih dalam proses? belum masih dalam proses. Ada berapa planning produksi sih, cuman tetap masih menunggu kayak dari mainstream ada juga, cuman dari kita juga nunggu update dari mainstream yang terbaru, kita juga belum tahu mainstream kapan mulai produksi lagi kan. Semuanya terhambat berarti ya, maksudnya semua stop lah ya. Ya semua stop. Cuman emang ada PH yang besar yang udah mulai persiapan lagi, tapi itu ini melanjutkan syuting yang tertunda kemarin kan. Oh, oke. Itu kan tinggal lanjutin aja, mungkin beberapa hari lagi. Tapi kalau untuk produksi judul baru kayaknya mungkin masih tarik ulur atau mungkin nunggu benar-benar normal, kurang tahu juga sih. Berarti masih menunggu juga lah ya, maksudnya keputusannya kapan boleh mulai berkegiatan lagi di luar syuting segala macam itu ya. Kalau untuk stripping FTV sih udah mulai beberapa, kayak Veron yang Cinemark itu udah mulai jalan, udah mulai syuting, teman-teman udah mulai syuting. Sudah mulai Cuman syuting untuk ya layar berarti. lebar yang judul baru kayaknya baru meeting dan mereka juga meetingnya lewat Zoom, aplikasi Zoom. Jadi mereka persiapan di rumah. Ya mungkin sekali ketemu di kantor, tapi ya nggak intens yang ngumpulin banyak kru, kayaknya belum nyampe situ. Iya, oke, luar biasa. Jadi nextnya apa nih Mas? Maksudnya kalau untuk syuting film juga masih belum tahu ya kapan ya? Apa akan dalam waktu dekat? Nextnya sih ya harusnya kalau nggak ada pandemi ini sih 10 Juni ini aku udah D1 sebenarnya. Oke. Untuk web series Extreme. Cuman ya untuk web series ya. untuk web series Kalau film belum ada ya, udah, maksudnya baru sedang ini ya, lagi meeting ini lah ya. iya, ini meeting masih proses panjang lah. Dan kita juga belum tahu schedule timeline-nya sampai kapan tuh belum tahu. Iya. Halo Mas Rian. Halo Mas Rian. Nah, ini Mas Rian juga nih. Nah, yang editnya filmnya Mas Jai Sukmo nih. Ya. Ini yang menolong film-filmku itu.
Mas Rian ini. Aduh, nih semoga next bisa ngobrol-ngobrol nih sama Mas Rian. Ah iya tuh. Ini Jadi agendanya ini ya, ini episode pertama ya. episode pertama ini kita Finalize Studio live ini pertama kali. Semoga next kita bisa rutin nih ngobrol-ngobrol Ya, sama teman-teman film. iya sih. Terus Buat sharing aja di ya masa-masa buat gini lebih kan. sharing sih. Iya. Dan ya buat gua juga sih lebih, gue juga perlu banyak belajar lah dari teman-teman semua Ya, orang-orang kita film saling yang saling sharing lah, saling iya, berbagi karena pengalaman, dari tukar cerita-cerita pikiran. gini kan mungkin bisa jadi ada inspirasi buat gua Iya, gitu, iya. terus buat orang-orang yang nonton mungkin yang mau jadi sutradara Paling film. enggak paling enggak dapat ini, dapat sesuatu yang baru. Ya, itu Karena dia. tiap orang kan menganalogikan film kan beda-beda kan. Mungkin loh, Betul, betul. ini dia kok menganalogikan filmnya dengan ML ya. Gitu. Itu kan sesuatu yang baru kan. Udah menghayal nih, wow, gua harus ML-nya gimana nih biar enak nih ya kan, foreplay-nya nih Iya. harus lama nih. Apalagi kalau udah ngelewatin offline, udah pick lock, Ya, editornya Mas Rian, wah itu orgasmenya tuh bisa piercing ya. itu berkali-kali kayaknya langsung ya. Aduh, gila ini Mas Jaya banget. Jadi film yang mau tayang apa, Mas Jai? Kayaknya Ini kita sudah. film tentang petualangan anak sih, petualangan anak mencari bapaknya, cuman lewat ini apa? Jadi judulnya itu Santa Claus dari Jakarta gitu. Wait, Ini road Santa movie Claus sebenarnya. dari Jakarta. Oke. Road movie dari perjalanan dari Jakarta pulang ke Jogja lewat jalur Pantura. Wah, seru tuh pasti ya di Pantura ya perjalanannya. Semoga sih seru, semoga ya. Cuman Ya, waktu itu ya. selama proses di offline-nya sih. Itu Misalnya, boleh ceritain sedikit nggak proses syutingnya berapa lama? waktu itu persiapannya itu sekitar sebulan, syutingnya 16 hari kalau nggak salah. Post pro-nya yang berbulan-bulan dan sampai sekarang belum lock. Oh, oke. Belum lock Masih dalam online-nya ya, proses kalau berarti offline-nya ya. belum lock. Hmm. Kalau untuk jadwal tayangnya? Karena kita nggak harusnya tayang tahun kemarin dan udah ada tanggal tahun kemarin, cuman karena grading online-nya belum selesai, jadi produser mundurin di tahun 2020 kan, harusnya tahun ini Oh, kan. oke. Hmm. Ini juga kayaknya produsernya Masih. agak ngeri-ngeri sedap karena kan Ya. yang apa ya mungkin udah kuota film kan semakin numpuk kan, karena kemarin libur 3 bulan, mungkin ada 3 bulan ke bioskop libur, jadi film makin numpuk dan harus saja tayang di Desember tahun ini, awal-awal Desember, kalau nggak salah akhir November gitulah. Jadi masih ada momen Natal. Cuman nggak tahu ini jadi ditayangin tahun ini atau enggak, belum ada info sih. Iya, karena bioskop juga belum ada kepastian ya, maksudnya tanggal berapa dan Iya, kapan itu belum. akan dibuka juga belum. Terbaru sih baru dengar dari media sih 6 Juli gitu kan, ada di Netflix gitu kan. Cuman nggak tahu pastinya, belum tahu juga. Ya. Itu kan pasti karena ada schedule film yang harusnya tayang sebelumnya dulu juga kan harus Iya, mengantri lagi kan? belum lagi film yang lagi laku tayang, begitu ada pandemi kan di stop dulu kan. Oh, oke. Oh iya udah ada yang tayang ya kayak. Iya, itu kan diterusin lagi kayak Mariposa, itu kan terusin lagi. Kapan Mariposa, aku tahu ya. kapan mau mati itu terusin lagi. Iya. Oke. Gitu. Berarti ya semoga aja lah ya cepet selesai nih pandemi ini. Terus Iya, tergantung kita bisa, kitanya sebenarnya. iya. Kalau punya Patu ini ya, cuman kan emang teman-teman film itu kan udah gatel nih. Aku banyak ngobrol sama teman-teman itu udah mulai apa ya? Iya. Udah 3 bulan nggak di lapangan, di lokasi, nggak pergi apa itu. Udah mulai mumet Apa nih. ya? Jadi kayak ada dunia baru yang
di rumah terus itu kan. Iya. Kita udah mulai kehabisan waktu juga soalnya ya kan? Ya, itulah Ya. jualan online. Jualan online. Menyambung Iya. hidup. Jualan apa kemarin? Jualan cireng. Oh, itu enak. Jualan cireng. Itu. Aduh, ya, ya. Tapi enak cirengnya enak. Mantap. Mantap, mantap. Oke, kalau gitu Mas Jai Sukmo, kayaknya hari ini kita Siap. cukup sampai sekian dulu. Nanti apa namanya? Kalau ada filmnya udah tayang, siapa Santa Claus dari Jakarta itu, mungkin nanti Taus kita dari Jakarta, ya. bisa ngobrol-ngobrol lagi ya untuk sedikit ngebahas film itu Siap. Oh, pasti siap. Siap. gimana ya. Oke, Siap. Mas Jai Sukmo, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi. Terima Kembali kasih. ke ruangan meeting ya. Ya, siap. Selamat Ya. meeting. Semoga gol semuanya. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yuk. Oke, itu dia sedikit cerita perjuangannya Mas Jai Sukmo. Semoga bisa jadi pelajaran ya buat kita, buat saya. Dan semoga pandemi ini cepat selesai, bisa syuting lagi. Bang Komeng, semoga bisa syuting lagi Bang Komeng. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.